Hello Tradepreneur, selamat datang kembali di CKDS. Ini adalah list pertanyaan dari Anda. Hari ini kita akan membahas tentang jika saya nyangkut di saham, saya harus ngapain dan bagaimana solusinya. Langsung subscribe, aktifkan loncengnya karena akan banyak tips-tips yang luar biasa di trading yang membuat Anda akan menjadi the next billionaire. Bagikan video ini buat yang lain dan kita akan mulai sesaat lagi. Well, banyak orang berpikir, saya beli saham, harganya turun. Anda mengalami floating loss, Anda nyangkut. Bisa jadi karena korban pom-pom. Karena mereka adalah influencer pom-pom dan Anda menjadi korbannya. Banyak yang nyangkut di saham, mungkin termasuk saya, mungkin termasuk saudara-saudara Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya. Hal ini terjadi mungkin karena Anda berpikir bahwa saham pada akhirnya akan naik lagi. Yes, untuk beberapa saham Anda diamkan, kalau nyangkut nantinya malah untung. Tetapi ada beberapa saham makin didiamkan makin turun sampai ke 50 dan tidak tahu kapan harus kembali. Hari ini saya tidak akan membahas bagaimana caranya melakukan stop loss dan seterusnya, tapi saya akan membahas tentang bagaimana solusi jika Anda nyangkut. So, mari langsung kita lihat caranya. Tips yang pertama, jangan biarkan floating loss Anda yang awalnya dari kecil menjadi besar dan akhirnya habis semuanya. Ada beberapa saham yang bisa kita hold, khususnya untuk saham-saham yang memang sektornya diperlukan orang banyak dan kita tahu bahwa saham ini akan selalu liquid, akan selalu mengejar all time high-nya seperti banking ya, untuk saham kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, pada akhirnya Anda akan lepas daripada nyangkutnya. Tetapi untuk kayak konstruksi misalnya, Anda mungkin harus menunggu bertahun-tahun. Oleh karena itu, ketika kita nyangkut misalnya harusnya stop loss sudah 7%, lalu kemudian Anda telat melakukan stop loss, sekarang minusnya menjadi 15%. Jangan lagi menggunakan feeling Anda. Oleh karena itu di A-Club Super App Anda bisa dapatkan secara gratis setiap hari ada daily briefing yang Anda bisa download sekarang app-nya tanpa harus bayar. Anda bisa menikmati daily briefing untuk saham-saham. Sehingga pada saat Anda melihat ada briefing dari A-Club Analyst ataupun dari saya yang menggambarkan bahwa ada saham yang Anda miliki bisa turun lebih dari 30%, ada baiknya dipertimbangkan untuk segera amputasi walaupun mungkin Anda sudah sedikit terlambat daripada sahamnya terus turun dan hilang separuh. Jangan biarkan saham Anda makin dalam terjebak. Tips yang kedua, ketika Anda melihat harga turun, harga tidak turun terus selamanya, tetapi selalu ada gelombang riak-riaknya. Selalu ada yang namanya technical rebound. Nah, ada caranya ketika kita nyangkut di atas dan kita misalnya terseret mungkin sudah 20%. Tetapi kita melihat bahwa harga saat ini sedang menuju ke area support kuatnya. Apa yang harus dilakukan? Satu, kita akan menunggu timingnya. Saham-saham di Indonesia secara umum akan respect mengikuti moon cycle. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita akan menunggu tanggal-tanggal pembalikan arah yang disebabkan karena moon cycle, moon declination, dan seterusnya. Yang mana kita bisa gunakan untuk melakukan satu, apakah itu nanti averaging. Dua, Anda bisa melakukan stop loss ketika harga lebih tinggi naiknya. Jadi, di dalam technical rebound kita tahu bahwa sekali lagi harga tidak turun terus, tetapi harga akan mencapai supportnya, baik itu secara time ataupun secara price. Kemudian harga akan mengalami rebound. Ketika rebound, Anda bisa beli lagi di bawah, kemudian harga rata-rata Anda turun dan kita buang di tengah. Atau mungkin Anda sudah tidak punya dana lagi, kita akan tunggu. Jika Anda mau cut loss, jangan cut loss ketika candle lagi merah. Kita tunggu setelah dia mengalami rebound. Nah, posisi reboundnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Tips yang ketiga, Anda harus tahu bahwa market bergerak secara sektoral. Ada kalanya sektor A lebih bagus daripada sektor B. Jika Anda mengalami nyangkut di satu sektor dan Anda tahu bahwa ini tidak ada harapan lagi,
lagi. Sementara ada sektor lain yang mendapat angin segar. Jangan ragu, menurut pengalaman saya 15 tahun di pasar modal, pada saat ada sektor lain yang bisa mengejar at least bisa kenaikan ada 10-15%, saya lebih memilih untuk melakukan amputasi dan segera switch di saham tersebut. Karena pada akhirnya yang kita kejar adalah percentage daripada kenaikan untuk memulihkan loss Anda dari saham yang Anda mungkin Anda cintai, tetapi saham ini harus turun dan di luar kenyataan Anda. So, ini adalah 3 tips penting yang Anda harus kuasai dan langsung kita lihat aplikasinya. Nah, sekarang kita akan bahas 2 cara gimana ngatasi nyangkut. Yang pertama, kita ambil contoh gambar seperti ini. Ketika kita terjebak di dalam situasi nyangkut di Astra. Ya, let's say kita ambil contoh deh, misalnya kita mengambil posisi kemarin, mungkin karena ini double bottom ya, kan kelihatan kan kalau chartnya belum jadi. Oke, double bottom deh, nyangkut kita di sini. Lalu kita tinggal liburan nih, atau kita nggak berani cut loss, terjadilah gitu kan. Nah, ketika kita nggak jadi cut loss, apa yang terjadi? Harga turun terus. Lalu kita percaya katanya fundamentalnya bagus, nanti laporan keuangannya bagus. Ternyata makin ditunggu makin turun guys. Karena kalau kalian lihat di video sebelumnya, kalian nonton deh video ini. Ini adalah konten tentang anti loss ya. Loss menghilang, hilang semuanya gitu. Di situ saya ajarin gimana caranya kalau misalnya saham lagi bearish mesti ngapain, kalau saham lagi bullish mesti ngapain. Kalian nonton ya. Nah, sekarang misalnya kita terjebak dan ini banyak banget. Ini sesuai pertanyaan kalian. Apa yang harus dilakukan? Ya, jalan satu-satunya adalah kalau kasusnya seperti ini. Satu, dia saham blue chip, Astra, market leader, bisa lu tahan mungkin 3-4 tahun kalau memang mau nahan. Kalau misalnya udah nggak sanggup ditahan, caranya apa? Ternyata masih punya cash. Kenapa masih punya cash? Karena kalian menerapkan katakan money management yang benar. Nah, misalnya kita ngelihat equity pembagian ya, risk management ya. Kita kan tahu bahwa kita tuh nggak taruh 100 juta semuanya, kita bagi. Makanya ini pentingnya. Jadi kalau misalnya ceritanya dikatakan kalian udah ngambil 40 juta ditaruh di Astra dan kemudian tetap babak belur misalnya kan. Nah, ini yang akan menjadi jawaban gitu. Jadi jawabannya adalah ketika kita taruh di Astra dan kemudian nyangkut, kita masih ada peluru dengan asumsi money managementnya masih benar. Satu, kita mesti lihat support yang super kuat itu di sini. Ini cukup jelas. Kenapa? Karena ini pantulannya membuat harga itu luar biasa terbangnya. Dan ini saya ajarkan bagaimana caranya membuat analisis support yang super kuat sama yang nggak kuat itu di mana ada di video price action. Bener kali, Anda sudah tahu price action. Nih videonya kalian bisa dapetin untuk belajar gimana caranya bertahan di market-market yang memiliki dinamika yang buas banget ya. Ini salah satunya videonya. Kalian yang udah nonton silahkan komen di bawah. Nah, kita perhatikan strong supportnya ini di garis 5125. Jadi jalan satu-satunya Anda tahu, Anda kan nyangkut selisih Rp2.000 nih. Kemudian tanggal 28 September nih misalnya, ini ada yang namanya full moon. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tunggu aja. Apakah nanti pas full moon dia nyampe di support kuat atau sebelum support kuat atau di sini? Yang jelas kita sudah punya gambaran. Wow, gap lagi ya. Nah, kita nggak tahu awalnya bahwa menjelang tanggal 15 dia drop begitu jauh tuh kita susah ngomong. Tapi kenyataannya kalau memang itu support kuat dia akan ngejar. Dan menjelang full moon ini bisa langsung buy and weakness di area sini. Apalagi kalau candlenya sudah balik ya. Sekarang dari low 5.000 sekarang udah balik 5.300 gitu. Jadi kayak 6% sih naik sebenarnya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian mau ngehunting di support kuatnya. Di sini kita masukin lagi misalnya 40 juta di atas 40 juta ya. Jadi misalnya kalau kita hitung nih di atas ini 40 juta nih misalnya kita tulis di sini 40 dan di bawah sini kalian juga beli 40 di sini nih 40 juta nih. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah average kalian itu sebenarnya ada di mana? Di sini, di tengah lah kira-kira. Mungkin kurang turun. Berikutnya adalah kalau demikian kita tuh udah nggak berpikir lagi bahwa harga lu tuh di atas, harganya udah pasti di sini. Tinggal sekarang kita lihat pada saat dia nanti akan recover,
itu ke berapa sih? Apakah akan ke sini atau ke sini? Kalau dia balik ke tengah aja dia udah break even. Kalau dia naik ke sini dikit aja dia sudah untung posisinya. Caranya gimana? Gampang. Kalau memang ini asumsinya bottom, kita tinggal tarik saja Fibonacci-nya sampai sini ya. Maka kalau kita ambil 50%-nya ya seharusnya di level 6950 sampai 7000. Ya. Itu penting banget kan. Jadi dari situ kita punya gambaran, oh ternyata nggak usah buru-buru cut loss. Kalau memang sudah telat cut loss, ini kita bicara nggak ideal. Jadi nggak usah sok suci deh. Orang-orang yang datang ke sini dikirim dari mentor-mentor lain yang suka nyinyir nggak jelas. Jangan sok suci deh ngomongin tentang stop loss. Kita kan sekarang sedang kumpul ngebahas tentang bagaimana jika kamu melakukan kesalahan. Ini recovery-nya. Berikutnya, ya. Tapi ingat ya, trader jangan sok suci. Karena setiap orang itu pasti bisa salah kalau dia benar-benar trader. Seringkali trader cuma nampang di YouTube doang, tapi nggak pernah trading. Dan ya gitulah, nggak pernah tunjukin analisisnya, cuma ngomong aja. Akhirnya apa? Dia merasa yang paling suci. Padahal kita kan sekarang lagi ngebahas nih, kalau kita jatuh di dalam kesalahan, apa yang harus dilakukan. Nah, berikutnya, misleading orang-orang biasanya, dia nyangkut di Elsa. Misalnya, trennya bearish jelas. Dan dia merasa bahwa wah, ini gimana ya? Bearish terus nih. Karena jangan lupa, ini yang kedua strateginya adalah switching. Pada saat bersamaan, di tanggal yang sama, di bulan Mei 2017. Ini juga Mei 2017. Ini jelas-jelas terlihat antara Elsa dan BBRI itu sangat berbalik. Elsa-nya turun terus, BBRI-nya naik terus. Seringkali orang berpikir, saya takut mau switching. Kenapa? Karena BBRI mahal, Elsa cuma Rp300, BBRI Rp4.000. Sebenarnya itu adalah paradigma yang salah. Sama aja guys, punya uang 10 juta ya, karena di saham itu hitungannya persen, bukan karena di Elsa lu dapat lot lebih banyak lalu di saham BRI lotnya lebih dikit, bukan itu poinnya. Poinnya adalah percentage-nya. Kamu sama-sama beli 10 juta, nggak usah lihat yang namanya jumlah lotnya ya. Jadi kalau misalnya beli 10 juta di saham BRI lalu naik 10%, ya dapatnya 1 juta. Beli di Elsa naik 10%, dapatnya juga 1 juta. Jadi itulah, jangan sampai salah berpikir demikian. Semakin Anda tahan, nggak berani cut, ya semakin hancur. Padahal ketika itu, pada saat Anda memutuskan Anda berani cut karena memang bull dan Anda tutup mata pindah ke saham yang bagus dan berfundamental bagus, lalu kemudian harganya sekali lagi dia berada di trend bullish kuatnya, Anda harus pelajari bagaimana cara melihatnya, maka Anda akan justru recover dengan luar biasa. Oke? So, itu adalah dua cara untuk membuat Anda mengatasi nyangkut seperti yang sudah Anda tanyakan. So, teknik yang simple tetapi silakan dicoba. Saya yakin Anda akan selamat dari nyangkut-nyangkut yang panjang. Silakan ambil handphone Anda sekarang, download eClub Super App dan ikuti daily briefing setiap hari secara gratis. Sampai ketemu di CKDS berikutnya.